sejumlah indikasi yang menguatkan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa alam. Bahasan ini berisi 3 indikasi. Indikasi yang pertama menunjukkan secara jelas strategi perang pada era pertempuran besar Malhamah Uzma adalah mengikuti strategi perang tradisional yang mengukuhkan kesimpulan bahwa peradaban berteknologi akan lenyap. Indikasi kedua adalah keadaan ini berhubungan erat dengan turunnya Isa alaihissalam dari potongan-potongan berita yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, kitab yang disuci oleh orang-orang Nasrani, dan itu menggambarkan karakter masa yang dia turun padanya. Dan ternyata sesuai 100% dengan apa yang saya sebutkan. Indikasi ketiga adalah telah Qur'anit terhadap sunnah Rabbani tentang penghancuran berbagai umat, lalu diperbandingkan dengan apa yang terjadi di zaman modern kita ini. Secara terperinci ketiga indikasi itu diterangkan sebagai berikut. 1. Strategi dan peratatan perang dalam pertempuran, serta hadits-hadits tentang tanda-tanda hari kiamat. Sudah kita ketahui bersama kita sekarang hidup pada zaman ilmu dan teknologi. Zaman ini berbeda peradabannya dengan masa-masa yang lalu secara fundamental. Perbedaan terpenting yang dapat kita amati adalah strategi dan peralatan perang yang sangat berbeda secara prinsip. Di strategi dan peralatan perang kuno itu tak pernah disebut-sebut lagi pada ensiklopedi perang pada masa kita sekarang ini. Dengan mengamati banyaknya tanda hari kiamat yang berbicara tentang era Al-Mahdi, Dajjal, dan pertempuran besar-besaran, bahwa semua hadits yang berkaitan dengannya menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan peralatan perang kuno, misalnya pedang, tombak, kuda, dan sejenisnya. Padahal peralatan dan sarana perang kuno yang diungkapkan oleh hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan dengan peristiwa masa depan. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah itu makna kiasan konotatif yang menunjuk pada semua sarana perang di segala zaman, ataukah itu makna sesungguhnya denotatif? Jika jawabannya adalah yang terakhir, maka mengharuskan kita untuk mengatakan bahwa teknologi modern ini akan hancur binasa. Jawaban ini menimbulkan cabang pertanyaan yang lainnya, yakni, apakah musnahnya sistem teknologi modern ini disebabkan oleh perbuatan manusia, ataukah karena sebab yang lainnya? Pertanyaan ini menuntut kita untuk melihat secara teliti dan hati-hati terhadap nas-nas yang ada. Kita lihat apakah mungkin membawa makna lafal-lafal itu secara kiasan, ataukah tidak. Apabila kita tidak mampu membawanya kepada makna kiasan, maka secara otomatis kita menganggapnya sebagai makna sesungguhnya atau makna hakiki. Apakah ini dapat dikatakan menjelaskan satu kemustahilan untuk terjadinya seperti yang dibayangkan sebagian orang? Mudah-mudahan kita akan mampu menjelaskannya secara terperinci melalui kajian terhadap nas-nas nabawi, serta mampu memberikan pengarahan pendapat tentang hubungan antara musnahnya teknologi dengan peristiwa alam lainnya. Pembahasannya termaktub pada 2 pasal berikut ini. An-Nas-Nas yang menunjukkan strategi dan peralatan perang pada hadits-hadits tentang pertempuran akhir zaman. Dari Yusair bin Jabir, dia berkata, angin merah berhembus di Kufah. Lantas datanglah seorang lelaki yang tidak beradab. Dia berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, hari kiamat telah tiba. Perawi hadits ini berkata, Ibnu Mas'ud duduk tegak sedang sebelumnya dia duduk bersandar. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai harta warisan tidak dibagi dan orang tidak bergembira dengan harta rampasan perang ghanimah. Kemudian Ibnu Mas'ud berisyarat dengan tangannya seperti ini, dan dia mengarahkannya ke arah Syam. Ibnu Mas'ud berkata, musuh. Mereka bersatu untuk memerangi orang-orang Islam dan orang-orang Islam bersatu padu untuk menyerang mereka. Aku bertanya, apakah Romawi yang kau maksudkan? Ibnu Mas'ud menjawab, ya, pada saat perang kalian itu, terjadilah tragedi kekacauan yang dahsyat. Lantas kaum muslimin membentuk pasukan berani mati. Pasukan yang tidak akan pulang kecuali sebagai pemenang. Kemudian mereka berperang sampai malam menghalangi di antara mereka. Kedua belah pihak sama-sama kembali. Keduanya tidak ada yang menang. Pasukan berani mati itu habis binasa. Kemudian kaum muslimin membentuk pasukan berani mati kedua. Pasukan yang tidak akan pulang kecuali sebagai pemenang. Kemudian mereka berperang sampai malam menghalangi di antara mereka. Kedua belah pihak sama-sama kembali. Keduanya tidak ada yang menang. Pasukan berani mati itu akhirnya habis binasa. Selanjutnya kaum muslimin kembali membentuk pasukan berani mati ketiga. Pasukan yang tidak akan pulang kecuali sebagai pemenang. Kemudian mereka berperang sampai mereka memasuki waktu sore. Kedua belah pihak sama-sama kembali.
keduanya tidak ada yang menang. Pasukan berani mati itu habis binasa. Pada hari keempat, pasukan Islam yang tersisa maju menyongsong musuh. Allah menjadikan kekalahan atas mereka, kemudian mereka memerangi pasukan Islam. Bisa jadi rawi berkata, tidak pernah terlihat semisalnya, atau bisa pula rawi berkata, tak pernah terlihat semisalnya, sampai benar-benar sekumpulan burung itu lewat di samping mereka. Lantas burung-burung tersebut tidak mampu meninggalkan mereka sampai semua tersungkur mati. Kemudian mereka dihitung, mereka berjumlah 100 orang, tidak didapati ada yang tersisa dari mereka kecuali 1 orang saja. Rampasan perang yang mana yang akan dijadikan berita gembira? Harta warisan yang mana yang akan dibagikan? Ketika mereka masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar berita buruk, malapetaka yang lebih besar daripada peperangan itu. Orang yang bersuara keras datang kepada mereka. Sesungguhnya Dajjal telah menggantikan mereka mengurusi anak keturunan mereka. Lantas mereka membuang apa yang ada di tangan mereka, dan sebagian dari mereka menerima. Kemudian mereka mengirim 10 penunggang kuda yang handal dan paling mahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengenal nama-nama mereka, nama-nama bapak mereka, dan juga warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda di muka bumi pada waktu itu, atau sebaik-baik penunggang kuda di muka bumi pada hari itu. HR Muslim Al-Fitan Hadits No 2899. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits tersebut, mereka terus berperang hingga malam menghalangi di antara mereka. Itu mengandung isyarat kuat bahwa strategi perang akan kembali kepada sistem kuno yang menjadikan gelapnya waktu malam sangat berpengaruh, sehingga mampu menghentikan jalannya perang. Adapun dengan peralatan canggih dan teknologi perang sekarang ini, kegelapan malam tidak mempunyai pengaruh sedikit pun untuk menghalangi jalannya peperangan, bahkan sebaliknya. Strategi peperangan modern sekarang ini memanfaatkan waktu malam sebagai waktu yang lebih tepat untuk menyerang daripada siang hari. Inilah dalil yang amat jelas bahwa peperangan saat itu dilakukan dalam suasana tradisional dan kuno yang tidak ada keuntungan bisa dicapai dari menyerang musuh kecuali bila penyerangan itu dilakukan pada siang hari. Ini juga menjadi dalil kuat yang menunjukkan bahwa orang yang menakwilkan nas-nas ini dengan mengatakan bahwa pedang dalam hadits ini untuk menunjukkan senapan mesin dan kuda ditakwilkan dengan tang itu tidak sesuai dan tidak tepat. Karena perkataan dalam hadits ini tidak mungkin ditakwilkan lain jika tidak seperti yang kami katakan. Bagaimana kita mampu menakwilkan peperangan itu dapat terhalang hanya oleh kegelapan malam bila perang tersebut dijalankan oleh kedua belah pihak yang berseteru dengan sistem laser modern dan teknologi terkini yang tidak membedakan antara malam dan siang? Jika demikian hadits ini mengandung indikasi kuat yang menunjukkan telah rusak dan musnahnya teknologi modern dan kembalinya manusia menggunakan sistem perang kuno. Dalam hadits ini, terdapat isyarat terkait 10 orang penunggang kuda yang diiringi dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau mengenali nama-nama mereka dan warna kuda-kuda mereka. Kaidah pokok adalah menafsirkan kuda-kuda tersebut secara hakiki. Ini sesuai dengan penyebutan warna kulit kuda itu sebagai tambahan dari karakter para penunggangnya. Mereka itu penunggang kuda yang handal. Keberadaan penunggang kuda yang handal mengharuskan adanya kuda di bawahnya. Penggambaran sifat seperti ini tidak mungkin kecuali bermakna hakiki. Adapun pendapat yang mengatakan yang dimaksudkan dengan kuda itu adalah tang atau semisalnya, maka itu takwilan yang salah. Redaksi hadits menunjukkan dengan jelas kesalahannya, karena redaksinya mengandung indikasi yang menguatkan makna hakiki, yakni adanya doktrin strategi dan peralatan perang tradisional. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai tentara Romawi menduduki Amak atau Dabi, lantas keluar untuk menghadapi mereka satu sepasukan dari Madinah. Dari kalangan penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu, ketika mereka menata barisan perang, pasukan Romawi berkata, biarkanlah kami dengan orang-orang yang murtad di antara kami akan menghukum mereka. Kaum muslimin berkata, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami ini. Kemudian pasukan Romawi menyerang kaum muslimin. Sepertiga dari pasukan kaum muslimin melarikan diri, sehingga Allah takkan pernah menerima taubat kepada mereka selama-lamanya. Sepertiga yang lainnya terbunuh sebagai syuhada yang paling utama di hadapan Allah.
Sepertiga sisanya berhasil membebaskan negeri itu. Mereka tidak akan terfitnah selama-lamanya. Kemudian mereka berhasil membebaskan Konstantinopel. Tatkala mereka membagi harta rampasan perang, dan mereka pun telah menggantungkan pedang-pedang mereka di ranting pohon zaitun. Tiba-tiba Satan berteriak di tengah-tengah mereka, "Sesungguhnya Al-Masih Dajjal telah menggantikan kalian untuk menguasai keluarga kalian." Lantas mereka pun segera keluar untuk melihat keadaan keluarga mereka. Ternyata itu adalah kabar bohong belaka. Ketika pasukan kaum muslimin itu mendatangi ke Syam, Dajjal keluar untuk menghadapin. Ketika kedua belah pihak sudah bersiap-siap untuk perang dan meluruskan barisan, tiba-tiba dikumandangkan ikaman untuk salat. Lantas turunlah Isa bin Maryam dan dia mengimami salat jamaah kaum muslimin. Ketika musuh Allah Dajjal melihat Isa, dia langsung meleleh sebagaimana melelehnya garam di dalam air. Andai saja Elsa membiarkannya, niscaya Dajjal meleleh total hingga binasa. Tetapi Allah membunuh Dajjal melalui tangan Isa. Lantas Isa memperlihatkan kepada mereka darah Dajjal yang masih ada di tombaknya. HR, Muslim, Al-Fitan wa Al-Malahin. Penjelasan. Hadits ini memuat sejumlah peralatan perang yang sesuai dengan strategi perang kuno. Ini dijelaskan pada sejumlah perkara, di antaranya. 1. Perang di sini dilakukan dengan strategi peperangan tradisional pengaturan posisi barisan dan berhadap-hadapannya dua pasukan yang berseteru. Yang seperti ini tidak terjadi kecuali pada perang-perang kuno yang masih menggunakan pedang. Adapun perang dengan teknologi modern, sudah diketahui dengan pasti tidak perlu melakukan tindakan seperti itu. 2. Jelasnya kalimat menggantungkan pedang di ranting pohon zaitun bermakna hakiki. Andai kata yang dimaksud dengan pedang itu peralatan tempur yang lain, niscaya yang kata lebih tepat digunakan adalah persenjataan asliha dan bukan pedang-pedang suyuf, sedang kata silah senjata sendiri, kata Arab dan kata Al-Quran. Ini termasuk fakta yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pedang di sini adalah pedang sungguhan, karena pedanglah sarana paling penting yang digunakan dalam pertempuran tersebut. 3. Petunjuk dalam pertempuran bersama Sayyidina Isa alaihi salam yang juga menggunakan peralatan perang kuno. Semua petunjuk ini mengisyaratkan bahwa strategi peperangan ini adalah strategi perang kuno, bukan strategi perang modern masa kini. Sehingga petunjuk ini tidak perlu ditakwilkan sebagaimana pandangan sebagian orang. Seandainya saja pedang dan tombak dapat ditakwilkan dengan peralatan perang masa kini, maka tetap tidak mungkin menakwilkan ide pengaturan posisi barisan pasukan dalam peperangan tersebut, yang menunjukkan jalannya pertempuran dari beberapa pertempuran yang ada menggunakan strategi berhadapan secara langsung oleh kedua belah pihak yang berseteru, sebagian melawan sebagian yang lain. Sebagaimana yang biasa terjadi pada perang kuno ini, tidak mungkin terjadi pada perang berteknologi modern. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuda yang terikat pada ubun-ubunnya adalah kebaikan sampai hari kiamat, pahala dan ganimah harta rampasan perang." Harn al-Bukhari, Lal Jihad wa As-Siyar, Hadits No. 2852. Penjelasan. Hadits ini secara jelas memaparkan bahwa kuda yang dipersiapkan untuk peperangan dan yang diikat pada ubun-ubunnya itu adalah kebaikan. Sudah diketahui bahwa kebaikan yang dimaksud pada hadits ini apabila kuda digunakan untuk berperang di jalan Allah. Ini dinyatakan secara jelas pada akhir hadits, yaitu dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pahala dan harta rampasan perang yang menunjukkan pada jihad. Bukti pada hadits ini adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat yang menunjukkan kembali digunakannya kuda dalam peperangan. Jika tidak, lalu apa gunanya ungkapan ini jika penggunaan kuda dalam peperangan akan digantikan sama sekali dengan peralatan perang lainnya sebelum hari kiamat? Jika tidak lagi digunakan, tentunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mencukupkan dengan hanya menyebutkan manfaat kuda saja, tanpa menyatakan ungkapan ini maksudnya ungkapan kebaikan sampai hari kiamat benar. Bahkan hadits ini mengandung petuah nabawiyah yang menakjubkan, yakni kondisi yang kita jalani dalam kehidupan ini, termasuk dalam bidang peralatan perang modern ini, tidaklah kekal. Akan tetapi itu hanyalah produk buatan zaman tertentu yang akan segera berakhir masa pakainya. Dan semua produk buatan manusia ini akan kembali kepada awal masanya, yakni kembali digunakannya peralatan tradisional dalam peperangan, yang salah satunya adalah kuda. Andai kata bukan ini maksudnya, niscaya tidak ada hikmah disampaikannya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini
dan tidak ada pula ada manfaatnya dengan penegasan tetap digunakannya peralatan tradisional sampai hari kiamat. Sudah kita ketahui bahwa peralatan perang modern itu belum ada pada beberapa abad yang lalu. Begitu pula tetap digunakannya peralatan tersebut pada masa yang akan datang juga belum diketahui. Mungkin saja masa pakainya sangat singkat. Inilah hal yang menguatkan bahwa kondisi perkecualian yang tidak pasti ini akan menjamin tetap berlakunya kondisi umum bersifat tradisional sepanjang masa kehidupan manusia. Di dalam hadits Abu Umamah yang panjang tentang Dajjal termaktub, Isa alaihi salam berkata, "Kalian bukalah pintu ini." Lantas pintu itu dibuka, di belakangnya ada Dajjal. Dia bersama oleh 70.000 Yahudi, mereka semuanya menyandang pedang berhias lengkap dengan perisai HR. Ibnu Majah, 4077. Sahih sanadnya. Komentar kami. Hadits ini jelas menunjukkan senjata yang digunakan oleh orang-orang Yahudi itu pedang berhias. Andai kata yang dimaksud bukan pedang sungguhan, akan tetapi persenjataan modern. Niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menggunakan kata silah senjata sebagai pengganti kata saif pedang, sebagaimana yang sudah disebutkan terdahulu, bahwa redaksi pada sejumlah hadits ini tidak membuka peluang sedikit pun untuk menakwilkan pedang dengan persenjataan modern. Dengan demikian redaksi sejumlah hadits tersebut mengandung isyarat yang jelas bahwa strategi perang yang diberlakukan adalah metode perang kuno, peralatannya juga bukan teknologi masa kini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan untuk Yajuj dan Majuj, lantas mereka keluar sebagaimana kalam Allah Ta'ala, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya 96. Lantas mereka menguasai bumi secara menyeluruh, sedangkan kaum muslimin melarikan diri darinya. Kaum muslimin yang tersisa berada di kota dan perbentengan, mereka mengumpulkan ternak-ternaknya. Sehingga Yajuj dan Majuj benar-benar melewati sebuah sungai lalu meminum airnya sampai habis tanpa menyisakan sedikit pun air di sana. Yang terakhir dari mereka, laut mengikuti jejak yang di depannya. Lantas salah seorang dari mereka berkata, sungguh dahulu di tempat ini pernah ada air. Mereka berhasil menguasai seluruh permukaan bumi. Lantas salah seorang di antara mereka berkata, mereka itu adalah penduduk bumi. Kita sudah selesaikan urusan dengan mereka. Selanjutnya kita akan turunkan penduduk langit. Salah satu dari mereka benar-benar melontarkan tombaknya ke langit, lantas tombak itu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Sahih Al-Musnad 534. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin akan menyalakan api dari busur Yajuj dan Majuj, dan dari anak panah mereka, dan dari perisai mereka, selama 7 tahun, Sahih Al-Musnad 538. Penjelasan, dua hadits ini merupakan dalil yang jelas, yang tidak mungkin ditakwilkan dengan takwilan yang lain. Senjata yang ada pada zaman Yajuj dan Majuj itu senjata perang tradisional lagi kuno, dengan alasan pada hadits yang pertama ada sebutan tombak. Sedangkan pada hadits yang kedua disebutkan adanya anak panah, busur, dan perisai. Hadits kedua jelas menyatakan bahwa kaum muslimin akan dapat menyalakan api dari senjata Yajuj dan Majuj itu selama 7 tahun. Ini menunjukkan dengan terang bahwa senjata itu terbuat dari kayu. Karakter seperti ini hanya tepat untuk menggambarkan senjata kuno.